Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya akan bahas tentang saham LSCH yang sudah listing ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Nah, tadi sudah listing ya teman-teman, ternyata naik ya teman-teman. Nah, sesuai prediksi saya teman-teman. Ya, mungkin saya tidak ada mengajak teman-teman untuk melakukan pembelian ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat sendiri untuk review saya. Nah, apakah teman-teman bisa tahu kan apakah review saya itu benar atau tidak? Nah, karena saya sudah jelaskan bahwa saham rumah sakit ini ya tidak akan mati untuk usahanya kecuali tidak ada yang sakit itu. Nah, nyata benar ya teman-teman, nyata saham LSCH ini nyata digoreng ya teman-teman. Nah, oke, kita lihat dulu ya teman-teman. Untuk hiknya tadi 155. Ya, tadi sempat A ya teman-teman, tapi A-nya kebongkar ya teman-teman. Dan opennya saja tadi 145. Dan low-nya yaitu 125. Nyata tidak dibawa ke bawah merah ya teman-teman. Artinya harganya ini dijagain teman-teman itu. Oke, kita lihat untuk bidnya teman-teman. Nah, ada 131, 132. Nah, ini dia teman, ada 128, 127, 126 dan lain-lain teman itu. Oke, kalau kita lihat teman, nah tadi kan sempat naik ya teman, dan di jam 96 tadi ternyata kena banting ke bawah ya teman, dan diangkat lagi naik ke atas ya teman. Nah, sampai 141 yang paling yang tadi di jam sekitar di jam 9.10 teman itu. Lalu pada saat penutupan tadi ternyata di 131 teman, dan ternyata dia sideways ya teman ini. Dan ternyata harganya dijagain ya teman itu. Oke, kita lihat dulu teman-teman di sini ya teman, untuk opennya di sini ya teman. Ternyata 155 pada saat alat ternyata banyak sekali yang melakukan penjualan teman itu. Ternyata alatnya kebongkar ya teman, tapi dia kebongkarnya tidak deras ya teman. Maksudnya tidak deras tuh tidak langsung jatuh ke bawah teman. Pada saat open tadi aja langsung diangkat ke atas lagi teman, dan sampai alat ya teman. Nah, kalau kita lihat sih teman, ternyata banyak sekali retail dan banner tidak ada yang masuk teman. Itu yang saya perhatikan teman. Ya, meskipun saya tadi ada di kereta teman, sempat juga saya lihat ya teman, meskipun jaringan saya sangat kacau tadi teman, kadang connect kadang enggak, sempat saya lihat teman, tapi dia mengalami kenaikan juga teman. Bidnya tadi sempat besar, terus juga untuk open di sebelah kanannya ini sangat sedikit teman. Maksud sangat sedikit itu karena tidak ada banyak anti jualan teman itu. Dan juga untuk bid sebelah kirinya ternyata banyak sekali teman, tembok-temboknya tadi teman. Nah, dan ternyata bisa tadi itu alat teman, tapi tidak lock alat teman, itu dia. Ya, meskipun jatah atasnya lebih besar dibanding jatah bawah, tapi itu tidak ada kemungkinan bisa saja nanti alat teman itu. Dan ternyata alat, tapi meskipun tidak lock alat, itu dia. Oke, kalau kita lihat ya teman, ini dia. Dan di 125 saja sangat sedikit ya teman-teman. Nah, ternyata langsung diangkat lagi ke atas ya teman-teman. Nah, pada saat tadi dia dibanting ya teman-teman. Nah, ini dia. Nah, nyata dan juga naik ya teman-teman. Nah, itu. Jadi, dia ini ya teman-teman, menurut saya sih untuk underwaternya ini sepertinya sih ada jagain, ada yang jualan ini teman-teman. Karena di awalnya saja dia dibuang teman-teman. Kalau misalkan underwaternya tidak jualan, pastinya ini akan lock alat teman-teman itu. Oke, kita langsung saja teman-teman untuk masuk ke bucket saham-nya teman-teman. Ini dia bucket summary-nya. Oke, kita langsung lihat untuk netnya, atau kita lihat dulu untuk YIP yang biasa ya teman-teman, untuk transaksi jual belinya. Ternyata ada YP, CP, MG, PS, PD, IN, XC. Dan yang sebelah kanannya BL, YP, MG, CP, AH, PD, XL. Oke, ternyata ada juga temannya ada BL ini yang saya curiga ya teman. Oke, kita lihat untuk netnya teman. Nah, ini dia netnya teman. Ternyata yang tampung adalah PS dan IN. Dan kita lihat teman, ternyata IN ini promo teman-teman. Kenapa saya bilang promo? Dia beli di atas ini teman, 137 efek down-nya. Ya, kalau kita lihat teman di sini, ternyata ada BL teman. Nah, BL ini saya bingung sih, dari mana sih dia dapat banyak banget teman-teman, sekitar hampir 2 juta lot teman-teman. Sedangkan BL ini bukan underwater-nya teman-teman. Oke, coba kita lihat untuk di pasar negonya teman-teman. Apakah ada dia tukar barang? Ternyata tidak ada ya teman-teman. Oke, kembali ke reguler teman-teman. Nah, BL ini dari mana barangnya teman-teman itu. Dan juga ternyata underwater AH kemarin tuh sudah tobat di Inet dan LMAX. Ternyata hal ini ulang lagi dia teman-teman. Ya, meskipun dia ini collab ya teman-teman. Beda, kemarin tuh Inet sama LMAX itu sendirian teman-teman. Tapi hal ini dia ini teman-teman collab teman-teman. Ternyata dia buang barang teman-teman itu. Lalu yang kedua teman-temannya, karena ini tidak ada barang, mungkin dia langsung saja jualan teman-teman itu. Lalu disertai juga ada MG, PC, CP dan lain-lain teman-teman itu.
Dan juga ada untuk broker lain ya teman, ada PS ini ya nggak tahu sih siapa nih, bahwa kelihatannya ada TP, dan ada juga retail teman-teman, XC ikut juga, ada BQ, SA, CC dan lain-lain ya teman-teman, ada XL, KK, LS juga itu. Nah, dan juga kita lihat ada SA ya teman-teman. Nah, SA ini adalah underweight-nya teman-teman. Ternyata kebalikannya teman-teman. AHA jualan, SH tampung. SH tampung, AHA jualan itu. Padahal kalau kita lihat untuk terikut kembalinya teman-teman, yang sudah saya buat ke kemarin teman-teman, SH dia jualan kalau dia collab. Seperti sama kemarin teman-temannya di saham Nine. Ternyata dia collab di papan pengembangan, dia tampung teman-teman. Malah kebalikannya teman-teman itu. Padahal kemarin itu kalau dia ini collab, ternyata jualan teman-teman itu. Dan ternyata AHA yang jualan teman-teman. Itu dia skenarionya. Kalau misalkan SH jualan juga, kemungkinan besar sih bisa saja ini merah teman-teman. Tapi tidak ALB. Kenapa saya tidak bilang ALB? Karena tidak ada IN teman-teman. Biasanya yang merusak harga ini adalah IN teman-teman. Itu yang menjadi permasalahan teman-teman untuk saham IPO itu. Karena IN itu pastinya pegang barang banyak teman-teman itu. Dan ternyata kalau kita lihat teman-teman, sepertinya IN ini sudah tobat teman-teman, mau ikut nama itu IPO. Tapi dia hari ini promo banget teman-teman, beli di pasar gitu teman-teman. Ini dia di reguler teman-teman, di market tadi. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, mungkin itu Toma kena MC kemarin teman-teman. Dia cut loss kemarin aja sampai 1M teman-teman, itu dia. Dan kalau kita lihat teman-teman, jadi dia tuh Toma nggak mau ikut dulu katanya. Kalau misalkan dia ada meta AHA ini, mungkin dia mau beli di HLB atau Mela. Gak taunya berbeda teman-teman. Berbeda tuh ya diangkat ke atas teman-teman. Oponnya saja dia sudah 145 teman-teman. Nah ini. Dan juga sempat A teman-teman itu, meskipun A-nya kebongkar. Nah itu dia teman-teman. Oke, apakah teman-teman ada ikut untuk saham LSCH ini? Ya kalau sudah ikut ya selamat ya teman-teman ya. Mungkin saya tidak ada nama itu ngajak untuk melakukan pembelian teman-teman. Ya kenapa saya bilang ya? Ini kan memang agak risiko teman-teman ya. Saya netral saja teman-teman. Saya review, saya jujur untuk reviewnya itu. Jadi saya jelaskan semua teman-teman seperti kemarin tuh, bahwa saham rumah sakit ini belum pernah nama tuh dibawa di harga IPO. Tapi juga seperti kemarin tuh ada PAI juga, dia jatuh teman-teman itu, tapi masih dijagain harganya. Dan juga beberapa saham untuk rumah sakit untuk IPO-nya tuh masih bisa naik teman-teman, itu dia. Karena kalau saham rumah sakit ini jarang banget teman-teman, karena dia tuh ke gocap itu aja. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video singkat saya tentang pembahasan tentang saham LSCH ini. Gimana teman-teman, sudah cuan ya? Oke, untuk jangka panjang saya tidak merekomendasikan dulu teman-teman, karena perusahaan ini masih mengalami kerugian teman-teman. Jadi kita bisa memanfaatkan saja nama capital gain-nya atau kenaikan harga saja, itu aja. Apalagi kita ini incremental, artinya kalau sudah kebuka ya kita jualan teman-teman, itu aja. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.